Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kali ini kami ingin mempresentasikan tugas kelompok pada mata kuliah Teknologi Pengolahan Limbah Industri pada Pengolahan Industri Roti. Adapun pada kelompok 7 yaitu David Vincent, Nelly Herlinawati, Satria Bagus Permadi, dan Renata. Latar belakang. Limbah terbagi atas 3 jenis berdasarkan wujud, yaitu limbah padat, limbah cair, dan limbah gas. Limbah merupakan sisa dari suatu usaha maupun kegiatan yang mengandung bahan berbahaya atau beracun yang karena sifat, konsentrasi, dan jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat membahayakan lingkungan, kesehatan, kelangsungan hidup manusia, dan makhluk hidup lainnya. Bahan yang sering ditemukan dalam limbah antara lain senyawa organik yang dapat terbiodegradasi, senyawa organik yang mudah menguap dan sulit terurai, logam berat yang toksik, padatan tersuspensi, nutrien, mikroba, dan parasit. Roti merupakan salah satu produk makanan yang terbuat dari tepung terigu yang diberi ragi dan kemudian dipanggang. Pada masa sekarang ini, roti menjadi salah satu produk pangan yang digemari oleh masyarakat Indonesia, sehingga banyak bermunculan industri pembuatan roti, baik industri rumahan sampai industri besar. Identifikasi jenis dan karakteristik limbah. Dalam industri roti, terdapat 2 jenis limbah, yaitu limbah cair dan limbah padat. Pada industri pembuatan roti, selain menghasilkan produk jadi berupa roti yang begitu diminati masyarakat, pada industri ini juga menghasilkan limbah dari proses produksi tersebut. Limbah yang dihasilkan berupa limbah padat dan cair. Untuk limbah padat sendiri berupa yaitu sisa-sisa pemotongan roti atau remahan dari roti, dan untuk limbah cairnya itu sendiri berupa air sisa pencucian atau produksi roti. Limbah padat merupakan sisa hasil kegiatan industri ataupun aktivitas domestik yang berbentuk padat. Limbah padat dapat diklasifikasikan menjadi 6 kelompok, yaitu sampah organik mudah busuk, sampah anorganik, dan organik tak membusuk, sampah abu, bangkai binatang, sampah sapuan, dan sampah industri. Penanganan dan pengelolaan limbah padat dapat dibedakan dari kegunaan dan fungsi limbah itu sendiri. Limbah padat dapat didaur ulang maupun dimanfaatkan kembali serta mempunyai nilai ekonomis seperti plastik, tekstil, potongan logam, namun ada juga yang tidak dapat dimanfaatkan lagi, biasanya dibuang, dibakar, ataupun ditimbun. Pada industri roti, limbah padatnya biasanya masih bisa diolah kembali menjadi tepung panir jika masih belum berjamur, atau menjadi pakan ternak jika sudah berjamur, karena mengandung protein atau kalsium dan zat-zat lain yang baik bagi ternak. Pengolahan limbah padat hasil produksi dari industri roti berupa sisa hasil potongan roti atau remahan dari roti biasanya hanya dibuat untuk pakan ternak karena roti tersebut masih mengandung gizi yang baik untuk ternak. Limbah padat termasuk produk-produk yang gagal atau di-reject, dan produk yang direturn kepada perusahaan. Untuk produk yang gagal, biasanya akan langsung dibuang saja tanpa diberi perlakuan karena tidak memenuhi mutu dan standar yang telah ditetapkan perusahaan. Perlakuan untuk roti tawar yang diretur adalah dengan cara diolah menjadi tepung panir. Tepung panir atau yang memiliki nama lain tepung roti dan remah roti dibuat dengan cara mengeringkan roti dengan suhu yang menggunakan suhu tertentu. Bahan yang telah dikeringkan kemudian melalui proses penggilingan, lalu dilanjutkan lakukan proses pengayakan untuk mendapatkan ukuran partikel panir yang diinginkan. Remah roti atau tepung panir memiliki manfaat untuk diaplikasikan dan digunakan sebagai bahan utama untuk memproses produk makanan, seperti untuk melapisi produk pangan yang digoreng. Namun, apabila produk yang diretur telah mengalami kerusakan berlebih,
maka hanya akan dijual kembali kepada pasar untuk dijadikan pakan ternak seperti pakan babi maupun ikan. Produk roti yang diretur biasanya adalah produk-produk dengan waktu 3 hari menjelang masa kadaluarsa. Saya akan melanjutkan dalam menjelaskan proses pengolahan limbah roti tawar meliputi yang pertama ada penggilingan atau penghancuran awal roti tawar. Penggilingan merupakan suatu tahapan untuk mengubah atau memperkecil ukuran suatu bahan. Penggilingan awal pada roti tawar ini bertujuan memperkecil ukuran partikel dari roti tawar dan sekaligus untuk mempermudah proses pembuatan tepung panir. Yang kedua, selanjutnya ada pengeringan dengan oven selama semalam. Oven yang digunakan dalam bakery ini merupakan oven yang masih bersifat tradisional, yaitu menggunakan tungku selama pengoperasiannya dengan bahan baku kayu bakar. Suhu yang digunakan untuk mengoven limbah padat ini sekitar kurang lebih 20 derajat Celcius. Proses ini dilakukan selama semalam yang efektif 4-5 jam. Selanjutnya yang ketiga, penggilingan atau penghancuran lanjutan roti tawar. Penggilingan lanjutan merupakan tahapan lanjutan setelah remah roti tawar melalui proses pengovenan. Pada tahap ini, remah roti digiling menggunakan mesin yang sama dengan penggilingan awal. Tujuan dari penggilingan lanjutan ini adalah untuk mendapatkan tekstur remah roti yang lebih halus lagi atau dengan ukuran partikel yang lebih kecil dari penggilingan awal. Selanjutnya yang keempat, proses pengayakan tepung kasar roti tawar. Proses pengayakan dalam pembuatan tepung sangat penting karena akan menentukan ukuran partikel akhir tepung yang dihasilkan. Pengayakan sendiri merupakan suatu metode untuk memisahkan campuran partikel padat sehingga dihasilkan ukuran partikel yang seragam. Yang selanjutnya, yang kelima, ada penggilingan atau penghancuran akhir tepung panir. Penggilingan pada tahap akhir ini menggunakan mesin yang berbeda dengan penggilingan tahap awal dan lanjutan. Mesin ini berfungsi untuk menghaluskan remah roti yang memiliki tekstur yang cukup halus. Yang terakhir, yang keenam, pengemasan tepung panir. Tepung panir yang telah selesai melalui beberapa tahapan yang sebelumnya, proses kemudian dikemas dalam plastik dengan ukuran yang biasanya 1 kg per kemasan sebelum didistribusikan ke pasar. Sekian penjelasan dari saya. Untuk daftar pustaka sendiri sebagai bahan referensi, dapat dilihat. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami untuk memenuhi tugas mata kuliah Teknologi Pengolahan Limbah Industri. Terima kasih.